dosanya lebih besar daripada dia bermaksiat di tempat yang lain. Sebaliknya kalau dia beribadah di tanah yang haram, maka pahalanya juga akan berlipat ganda dibandingkan dia beribadah di tempat yang lain. Nah, seperti itu pula apabila kita berada di waktu yang haram ini. Ya, kita berada di bulan yang haram ini, apabila kita beribadah di bulan-bulan ini, maka pahalanya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan beribadah di bulan-bulan yang lain. Demikian pula apabila kita bermaksiat di bulan-bulan ini, maka dosanya pun akan lebih besar jika dibandingkan dengan berdosa di bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama bersemangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita. Sekaligus juga kita berusaha untuk wara', menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat di waktu-waktu yang haram ini. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, kajian kita pagi hari ini insyaallah melanjutkan pembahasan kitab Ar-Rahiqul Makhtum fi Bahthi Siratin Nabawiyah ala sahibiha afdhalus salatu wassalam, karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Pembahasan kita mengenai sirah nabawiyah memasuki bab fi dhilalin nubuwati war risalah. Fi dhilalin nubuwati war risalah, dalam naungan kenabian dan kerasulan. Kenabian dan kerasulan ini tidak sama ya. Jadi ada nabi, ada rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi nabi dan juga menjadi rasul. Tapi ada pula orang-orang yang Allah berikan wahyu, mereka nabi dan bukan rasul. Para ulama kemudian membuat kriteria apa perbedaan antara nabi dan rasul. Kriteria yang paling masyhur ini yang mungkin sering kita dengar. Perbedaan antara nabi dan rasul itu adalah kalau nabi dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak memiliki kewajiban untuk mendakwahkan wahyu tersebut. Sedangkan rasul dia mendapatkan wahyu dan dia juga punya kewajiban untuk mendakwahkan wahyu tersebut. Itu kalau rasul. Walaupun definisi ini juga dikritik oleh banyak ulama yang lain. Ini definisi yang masyhur tapi dikritik. Kenapa? Karena kalaulah seorang nabi dia mendapatkan wahyu tapi dia tidak menyampaikan wahyu itu kepada orang lain, ini berarti nabi tersebut telah kitmanul ilm, telah menyembunyikan ilmu. Dan ini nggak boleh. Jangankan seorang nabi, seorang muslim biasa saja punya kewajiban untuk berdakwah. Balighu anni walau ayat. Nabi SAW bersabda, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Sehingga definisi ini banyak dikritik. Nah, kemudian para ulama menyebutkan definisi yang lain. Kalau seorang nabi biasanya diutus kepada kaum yang dia tidak menyekutukan Allah. Jadi para nabi itu diutus kepada kaum yang tidak melakukan kemusyrikan. Sedangkan rasul itu diutus kepada diutus kepada umat, kepada masyarakat yang mereka menyekutukan Allah. Karenanya nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu nabi tapi bukan rasul. Karena Nabi Adam saat mendapatkan wahyu yang dihadapi siapa? Ya anak-anaknya kan, nggak ada yang menyekutukan Allah. Nabi pertama adalah Nabi Adam. Dan rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Karena Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi pertama yang berhadapan dengan orang-orang musyrik. Sebelumnya tidak ada tuh orang yang menyekutukan Allah, yang menyembah selain Allah, yang menyembah berhala. Sebelumnya tidak ada, sebelum zaman Nabi Nuh. Barulah kemudian setelah zaman Nabi Nuh ada orang-orang yang menyembah berhala. Berapa jumlah berhalanya? 5. Namanya Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Saya kemarin baca-baca ternyata
uh, Suwak ini ada yang berpendapat dia sama dengan dewa Siwa. Ada dewa Siwa ya, itu Suwak. Kemudian Wad itu sama dengan dewa Odin. Dewa Odin itu dewa yang disembah oleh orang-orang Eropa, khususnya orang-orang wilayah Skandinavia. Dan sekarang menjadi nama hari itu, Wednesday. Hari apa? Wednesday. Hari Rabu. Wednesday itu adalah harinya dewa Wad, dewa Odin. Nah, itu hari menyembah dewa Odin, hari Wednesday. Ya, alhamdulillah kita di Indonesia nggak pakai nama hari itu ya. Kita pakai nama hari apa? Rabu. Ya, Rabu itu berasal dari bahasa Arab. Ya, alhamdulillah kita pakai nama-nama hari berasal dari bahasa Arab, tidak mengandung unsur kesyirikan. Ya, nama-nama hari kita itu. Ya, Itsnin 2 itu, Sulasa 3, Arbi'a 4, Khamis 5, Jumat hari bertemu, hari berkumpul. Ya, Sabt ya 7, hari ke-7. Ahad hari pertama. Penjajah Portugis datang ke Indonesia. Diganti hari Ahad menjadi hari Minggu. Dan kemudian kita ikut-ikutan gitu. Ya, nyebutnya Minggu, padahal kita sudah punya nama hari yang lebih benar gitu, yaitu Ahad, hari pertama. Nah, itu beda antara Nabi dan Rasul ya. Jadi Nabi itu diutus kepada kaum yang tidak menyekutukan Allah, sedangkan Rasul itu diutus kepada kaum yang menyekutukan Allah. Kemudian ada lagi yang memberikan definisi yang lain, Nabi itu tidak membawa syariat baru. Ya, seorang nabi hanyalah meneruskan syariat dari nabi sebelumnya. Sedangkan Rasul dia membawa syariat yang baru. Nah, sekali lagi Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah seorang nabi dan juga seorang rasul. Ya. Beliau menjadi nabi ketika Allah Subhanahu wa taala ya, menurunkan firman Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Beliau menjadi nabi ketika itu. Dan beliau menjadi rasul ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Beliau menjadi rasul ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah untuk berdakwah. Nah, di bab ini insyaallah kita akan membahas bagaimana kronologi ketika Nabi SAW kemudian mendapatkan wahyu dan beliau mulai ya, menjelaskan wahyu yang beliau terima tersebut. Ya, sebelumnya ikhwatal iman rahimakumullah, kita perlu mengetahui bahwasanya kenabian Nabi kita Muhammad SAW itu sudah diprediksi oleh umat sebelum beliau. Ya, jadi oleh orang-orang Nasrani, oleh orang-orang Yahudi, kedatangan Nabi kita SAW itu sudah diprediksi, sudah diperkirakan bahwa beliau akan datang, bahwa akan ada Nabi terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara salah satu sifat ahlul kitab, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya'rifunahu, mereka mengenalnya, mereka mengenal Nabi kita Muhammad SAW kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak kandung mereka sendiri. Subhanallah, kita kalau dengan anak sendiri pasti kan kenal betul itu, Pak ya. Misalnya anak kita berbaris gitu di sekolahan, kita dari jauh lihat barisan itu kita bisa tahu tuh yang mana anak kita. Bahkan kalau berbarisnya itu berbalik badan gitu, cuma kelihatan punggungnya doang, kita juga bisa nebak gitu anak kita itu yang mana itu punggungnya. Itu seperti itulah kita mengenal anak kandung kita ya. Dan Allah Subhanahu wa taala gunakan ungkapan itu,
Orang-orang ahlul kitab mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana kita mengenal anak kandung kita. Tahu betul kita. Ya. Wa inna fariqan minhum la yaktumunal haq. Akan tetapi sebagian dari mereka itu menyembunyikan kebenaran. Wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu. Cukuplah di antara bukti sejarah bahwasanya ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengetahui bahwa akan datang nabi terakhir dengan kita melihat fakta bahwa telah terjadi eksodus, perpindahan besar-besaran orang-orang Yahudi ke wilayah Madinah. Nah, itu cukup menjadi fakta. Orang-orang Yahudi ini kan memang ditakdirkan sebagai bangsa yang stateless, bangsa yang nggak punya negara. Mereka itu kalau ditanya negaranya mana, sebetulnya nggak ada mereka negaranya. Sekarang aja mereka mengklaim negaranya itu Israel gitu, negaranya Palestina. Nyaplok negara orang gitu. Ya. Mereka ditakdirkan memang tidak punya negara. Kalau kita runut orang-orang Yahudi itu, ya, asalnya dari mana? Ya. Bapak mereka Nabi Ibrahim, ya kan? Bapak mereka itu Nabi Ibrahim. Mereka kan keturunan Ishak. Nabi Ibrahim itu asalnya dari mana? Dari Babilonia, dari Irak gitu. Kemudian mereka mulai lahir, yang disebut Yahudi itu adalah keturunan dari Nabi Yakub. Ya, keturunan dari Nabi Yakub. Ya. Nabi Yakub punya anak, salah satunya namanya Yehuda itu. Ya. Dan mereka kemudian mengembangkan keturunannya ketika Nabi Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir. Jadi mereka dahulu beranak pinak di Mesir. Ya. Sampai kemudian akhirnya terjadilah pergulatan politik. Ya. Orang-orang Bani Israel ini akhirnya diperbudak oleh Raja Mesir. Ya. Dan muncullah kemudian Nabi Musa alaihissalam membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Ya, mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Mereka disuruh untuk pergi ke wilayah Palestina, tapi mereka nggak mau. Mereka nggak mau berperang karena di Palestina itu sudah ada penduduk di sana. Ya, mereka berkata, "Idhhaba anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Wahai Musa, kamu aja yang pergi ke Palestina. Kamu berdua bersama Tuhanmu yang pergi ke Palestina, kami hanya mau duduk-duduk saja di sini. Jadi mereka dulu diminta pergi ke Palestina oleh Allah, mereka nggak mau. Akhirnya apa? Akhirnya mereka dilaknat, dihukum. Salah satu bentuk hukumannya apa? Ya, mereka menjadi bangsa yang stateless, bangsa yang nggak punya negara. Ya, mereka keliling-keliling di padang tih, tidak punya tempat tinggal. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala baik kepada mereka. Diberikanlah kepada mereka makanan berupa apa? Manna dan salwa. Ya. Manna itu seperti madu gitu, salwa itu burung puyuh. Ini makanan enak ini. Tapi mereka nggak mau bersabar terhadap makanan tersebut. Mereka minta makanan-makanan yang lain kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Mereka minta Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana min rabbika min basaliha min adasiha wa basaliha wa fumiha fad'u lana itu basal, fum, adas. Mereka minta makanan-makanan yang lain, mereka minta kacang-kacangan, mereka minta bawang, mereka minta kacang adas, mereka minta macam-macam. Mereka minta sayur mayur, padahal mereka sedang tinggal di padang pasir. Di padang pasir nggak ada sayur mayur. Ya. Maka diperintahkan kepada mereka, kalau kalian mau sayur mayur, kembalilah ke Mesir. Tapi mereka nggak mau. Jadi ini memang sudah menjadi takdir mereka ini. Orang-orang Bani Israel ini mereka tidak memiliki negara. Ya. Tidak memiliki negara. Tidak punya tanah kelahiran asal itu mereka di mana? Nggak ada. Sehingga mereka senantiasa pergi ke banyak negeri. Nah, ternyata menjelang munculnya Nabi Muhammad SAW, menjelang diangkatnya Nabi SAW, orang-orang Yahudi ini banyak yang eksodus
ke wilayah Madinah. Mereka tinggal di Madinah. Sampai ada 3 suku besar orang-orang Yahudi di Madinah itu, yaitu Bani Nadir, Bani Quraizah, dan Bani Qainuqa. Dan di Madinah ini mereka berkata kepada penduduk asli Madinah, kepada orang-orang suku Aus dan suku Khazraj, mereka berkata, kalau datang nanti Nabi terakhir, yang akan menjadi pemimpin kami di Madinah, maka kami akan memerangi kalian seluruhnya, wahai orang-orang Arab. Jadi mereka mengancam kepada penduduk pribumi, nanti kalau Nabi terakhir datang kita akan perangi kalian. Dan mereka bersiap-siap itu, melakukan berbagai macam upaya untuk menyiapkan kedatangan Nabi terakhir. Mereka menguasai ekonomi, mereka menguasai politik di kota Madinah. Jadi ini sesungguhnya sudah menjadi cukup bukti historis bahwa ternyata orang-orang Yahudi itu sudah tahu akan datangnya Nabi yang terakhir. Dan ini bukti-bukti historisnya masih ada kan, sisa-sisa peninggalan orang-orang Yahudi di Madinah itu masih ada. Benteng yang mereka miliki di wilayah Khaybar itu masih ada. Jadi nggak bisa ditolak ini, bukti bahwa ternyata mereka menunggu Nabi terakhir di kota Madinah. Apalagi kalau kemudian kita lihat beberapa riwayat yang menunjukkan adanya orang-orang yang memang secara khusus datang ke Madinah untuk menyambut Nabi Muhammad SAW. Di antaranya kisah yang paling masyhur itu adalah kisah mengenai Salman Al-Farisi. Kita tahu sahabat Salman Al-Farisi ini asalnya dari mana? Asalnya dari Persia, dari Isfahan. Ayahnya dahulu penyembah berhala. Dan kemudian Salman Al-Farisi melihat ada orang-orang Nasrani yang beribadah di negerinya. Maka dia tertarik untuk mengikuti agama Nasrani ini. Dia minta izin kepada bapaknya untuk memeluk agama Nasrani. Dilarang oleh bapaknya, dia memaksa, akhirnya dia disiksa oleh bapaknya dan kemudian dia kabur dari rumahnya. Dia kabur dari rumahnya, kemudian bertanya kepada orang-orang Nasrani, di mana kalau saya ingin belajar agama Nasrani dengan benar? Maka orang-orang Nasrani di Isfahan menyebutkan, kalau kamu ingin belajar khusus agama Nasrani, pergilah kamu ke wilayah Syam, wilayah Palestina. Maka sampailah dia di wilayah Palestina. Dia mencari siapa pemimpin Nasrani yang paling pandai di tempat itu. Maka ditunjukkan ada seorang uskup di Palestina. Dia belajar agama di sana selama bertahun-tahun, dan ternyata dia melihat ternyata uskup ini melakukan praktek korupsi. Dia sering mengumpulkan harta dari jemaatnya, dan harta tersebut tidak dia salurkan kepada orang-orang miskin. Ini kelakuan yang masih dilakukan sampai hari ini tuh Pak. Makanya kita kalau ngelihat orang-orang yang melakukan kristenisasi itu, satu sisi sedih juga, sebegitunya gitu mereka mencari 1/10 itu. Karena itu para pendeta itu kan mereka dapat 1/10 itu dari infak jamaahnya gitu. Masya Allah. 1/10 dari infak jamaah mereka dapat itu. Lumayan kan 1/10 dari infak jamaah. Sebegitunya begitu. Nah, Salman Al-Farisi melihat ini kelakuan korupsi dari uskup tadi. Akhirnya ketika uskup ini meninggal dan orang-orang ingin menguburkannya dengan terhormat, Salman Al-Farisi kemudian menolak. Kalian nggak tahu apa yang dilakukan oleh uskup ini. Uskup ini melakukan korupsi. Kemudian dibukalah buktinya. Ini ada 7 tempayan berisi perak dan emas hasil korupsi dari uskup ini. Akhirnya mayat dari uskup tersebut tidak jadi dikuburkan dengan layak, mayat itu digantung, disalib. Setelah itu Salman Al-Farisi bertanya lagi, siapa uskup yang paling pandai lagi? Maka orang-orang Nasrani menyebutkan, kalau kamu ingin belajar agama dengan baik, pergilah kamu ke negeri Mausil. Ke negeri Mausil di wilayah Irak.
Akhirnya sampailah ke wilayah Irak, dia bertemu dengan seorang uskup yang solih, yang rajin ibadah, yang taat, yang jujur. Dan Salman Al-Farisi menemani uskup ini sampai akhirnya uskup ini mau meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia ditanya, wahai uskup, siapa lagi kira-kira ahli agama yang solih seperti Anda? Kata uskup di Mosul ini, kamu pergilah ke satu wilayah, ya apa nama wilayah itu? Nabahan kalau nggak salah, di wilayah Yordania. Pergi ke sana, kamu akan temui ada seorang uskup yang solih seperti saya. Pergi dia ke wilayah Yordania itu, menemani uskup yang di Yordania yang solih itu sampai juga meninggal dunia. Sebelum meninggal ditanya lagi oleh Salman Al-Farisi, siapa lagi yang harus saya temui setelah engkau meninggal? Kata uskup ini, kamu pergilah ke wilayah Amuriyah. Wilayah Amuriyah itu wilayah Turki sekarang. Pergi temui uskup yang solih di sana. Ya. Akhirnya sampai di wilayah Amuriyah, dia belajar agama lagi di wilayah Amuriyah. Sampai uskup itu mau meninggal, ditanya lagi, wahai uskup, kalau kamu meninggal siapa lagi yang harus saya temui? Kata uskup tersebut, gak ada lagi orang yang soleh selain saya. Udah habis stoknya. Kalau kamu ingin belajar agama dengan benar, maka pergilah kamu ke wilayah Yathrib, ya, wilayah Madinah. Kamu akan temui ada seorang nabi terakhir di wilayah Yathrib itu. Ya, bayangkan Pak, kalau Salman Al-Farisi ya, tidak memiliki ilmu mengenai kedatangan Nabi akhir zaman, gak akan mungkin dia pergi dari Amuriyah, dari Turki ke Yathrib. Akhirnya pergilah dia ke Yathrib. Sampai di Yathrib dia ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dijadikan budak, diperjualbelikan oleh orang-orang Yahudi, ya. Dan ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, ya, Salman Al-Farisi melihat kedatangan Nabi SAW dan dia ingat perkataan dari gurunya tadi di Amuriyah, kalau nanti datang seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi di Madinah, periksalah dia dengan 3 hal. Apa? Yang pertama, periksa apakah dia mau menerima sedekah. Seorang nabi tidak akan mau menerima sedekah. Kemudian yang kedua, periksa apakah dia mau menerima hadiah. Seorang nabi tidak menerima sedekah, akan tetapi dia menerima hadiah. Kemudian yang ketiga, periksa tanda kenabian yang ada di pundaknya. Maka ketika Nabi SAW sampai ke Madinah, Salman menemui Nabi SAW dan kemudian berkata, wahai Muhammad, saya punya harta yang selama ini saya simpan dan saya niatkan harta ini untuk saya sedekahkan. Ya. Saya berikan sedekah ini kepada engkau. Kata Nabi SAW, ya, saya tidak menerima sedekah. Ya, silahkanlah bagikan sedekah ini kepada orang-orang miskin. Wah, ini tanda pertama lolos ini ternyata. Beberapa hari kemudian Salman Al-Farisi datang lagi dan kemudian berkata, wahai Muhammad, saya membawa beberapa hadiah untuk engkau sebagai penghormatan terhadapmu. Ya, maukah engkau menerima hadiah dariku? Maka Nabi SAW menerima hadiah itu. Wah, tanda kedua lolos. Tanda ketiga, ya, Salman Al-Farisi, ya, mindik-mindik gitu ya, mencoba melihat pundaknya Nabi SAW. Dan ternyata terlihatlah di pundak Nabi SAW khatamun nubuwah, tanda kenabian. Ya, tanda kenabian yang ada di pundaknya Nabi itu besarnya seperti telur burung puyuh. Ya, telur burung puyuh, ya, berwarna hitam, kemudian ada bulu-bulu halus di atasnya. Itu khatamun nubuwah. Salman Al-Farisi melihat itu dan kemudian dia segera bertakbir, Allahu Akbar. Ya, dia segera memeluk Nabi SAW dan kemudian mengucapkan syahadat. Jadi subhanallah, Salman Al-Farisi yang asalnya orang Nasrani mengenali Nabi SAW. Kemudian yang orang Yahudi juga demikian, mereka mengenali Nabi SAW. Ya, dulu ada seorang pendeta Yahudi namanya Husain bin Salam. Ya, Husain itu artinya kuda, ya, namanya itu kuda bin Salam. Ya, kuda kecil, ya, disebutnya Husain. Ya.
Dan memang pada zaman jahiliyah itu orang-orang sering menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama hewan. Ya, makanya ada ada sahabat Nabi itu yang nama sukunya itu anjing gitu. Anjing nama sukunya. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Itu nama sahabat Nabi. Dihyah bin Khalifah dari suku anjing. Ya Allah. Ya, dinamakan kakeknya itu dengan nama anjing. Ya. Kenapa ada yang menamakan anaknya dengan nama anjing? Karena anjing itu mereka kenal sebagai hewan yang setia. Ya, jadi mereka berharap namakan anaknya dengan anjing supaya anaknya itu menjadi orang yang setia. Ya Allah. Ya. Ada yang menamakan anaknya itu dengan Asad, ya, singa. Ya. Ali bin Abi Thalib dahulu ketika lahir, ya, oleh ibunya ingin dinamakan Haidar. Haidar itu singa. Karena ibunya namanya Fatimah binti Asad. Fatimah putrinya singa. Jadi ibunya namanya singa, nama kakeknya singa. Oleh Nabi dilarang, nggak boleh, jangan beri nama Haidar, beri nama Ali. Ya, jadi di antara sifat orang jahiliyah itu dulu sering memberikan nama-nama anak-anaknya itu dengan nama-nama binatang. Nah, Nabi SAW melarang ini. Ketika Husain bin Salam memperkenalkan diri dan kemudian akhirnya dia masuk Islam, oleh Nabi SAW diganti namanya dengan Abdullah bin Salam. Ya, dulu leluhur kita juga kan begitu ya. Ada yang namanya Hayam Wuruk, Lembu Amangkurat, ya, apalagi. Itu nama-nama hewan semua itu. Ya. Nah, Islam datang dilarang, itu nggak boleh kita memberikan nama anak-anak kita dengan nama-nama hewan, nggak boleh. Ya. Nah, Husain bin Salam atau Abdullah bin Salam ketika Nabi SAW datang ke Madinah, dia segera memeriksa apakah betul ini Nabi yang telah diprediksi di dalam kitab suci mereka. Dia segera mengajukan 3 pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama apa? Ya, ditanya, apa itu tanda-tanda kiamat? Apa tanda-tanda kiamat? Kemudian yang kedua ditanya, apa makanan pertama penduduk surga? Penduduk surga ketika masuk ke dalam surga diberikan makanan pertama. Ya. Jadi makanan pertama itu apa? Kemudian yang ketiga ditanya, kenapa ada seorang anak yang wajahnya mirip bapaknya, ada pula seorang anak yang wajahnya mirip ibunya. Nah, ini kata Abdullah bin Salam, inilah 3 pertanyaan yang tidak akan mungkin bisa dijawab oleh manusia biasa. Yang bisa menjawabnya hanyalah seorang nabi. Nabi SAW nggak tahu, ya, karena beliau, ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau hanya bisa berbicara berdasarkan wahyu. Beliau tidak bisa berbicara menjelaskan agama dengan hawa nafsunya. Maka beliau minta waktu. Ya, minta waktu. Saya tunggu wahyu dulu untuk menjawab 3 pertanyaan itu. Berapa hari kemudian dipanggil lagi Abdullah bin Salam. Kemudian Nabi SAW menjelaskan 3 pertanyaan itu. Jawaban yang pertama apa? Apa tanda hari kiamat? Kata Nabi SAW, tanda kiamat adalah ketika matahari terbit dari sebelah barat dan orang-orang akan digiring dengan api dari sebelah timur. Itu di antara tanda kiamat. Abdullah bin Salam mengiyakan, wah betul ini. Kemudian yang kedua, apa makanan pertama penduduk surga? Kata Nabi SAW, makanan pertama penduduk surga adalah hati ikan paus. Makanan pertama, Pak, hati ikan paus. Ya. Abdullah bin Salam kaget, wah betul. Ya. Bukan ayam bakar, Pak, ya, bukan, ya. Hati ikan paus itu makanan pertama penduduk surga. Tapi tentu saja hati ikan pausnya nggak sama seperti hati ikan paus hari ini, ya. Ya, beda, ya. Jauh lebih enak, jauh lebih lezat. Ya. Kemudian yang ketiga, mengapa ada seorang anak wajahnya mirip seperti bapaknya, ada pula yang mirip seperti ibunya? Kata Nabi SAW, seorang anak wajahnya mirip seperti bapaknya apabila
air sperma bapaknya lebih dulu keluar daripada ibunya. Sedangkan yang mirip dengan ibunya apabila air sperma ibunya itu lebih dulu keluar daripada bapaknya. Itu jawaban Nabi terhadap 3 pertanyaan Abdullah bin Salam, dan Abdullah bin Salam kemudian mengiyakan, membenarkan 3 pertanyaan tersebut, 3 jawaban tadi. Dan Abdullah bin Salam masuk Islam. Nah, ini diantara bukti-bukti historis, ya, bukti-bukti sejarah yang tidak bisa dibantah, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sudah tahu akan kedatangan Nabi terakhir, akan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dan sampai sekarang di kitab suci mereka itu juga masih tertera itu tanda-tanda kedatangan Nabi akhir zaman. Maka kita kembali kepada sirah, ya, perjalanan hidup Nabi SAW. Nabi SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi telah mengalami beberapa tanda yang menunjukkan bahwa beliau dipersiapkan untuk menjadi seorang Nabi. Di antara tandanya adalah beliau pernah mengalami pembelahan dada. Ya, ini sudah pernah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Ya, Nabi SAW pernah dibelah dadanya. Ya, 2 kali menurut, ya, pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling masyhur 2 kali. Kapan? Pertama ketika beliau berada dalam asuhan Halimah As-Sa'diyah. Beliau masih kecil, ya, disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Ya. Beliau pernah hilang ketika sedang diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, dan anak-anak kecil, ya, yang menemani Rasulullah SAW melihat, ya, Rasulullah SAW ketika itu, ya, beliau masih kecil, dibawa oleh seorang laki-laki dan dibelah dadanya. Dikeluarkan dari dadanya bagian yang hitam, bagian yang kotor dari jantungnya, dan kemudian dicuci, kemudian dimasukkan lagi ke dalam dadanya. Maka anak-anak kecil yang melihat peristiwa itu kaget, ya, mereka takut, mereka nangis dan mengadukan peristiwa ini kepada Halimah. Maka Halimah Sa'diyah ketika menemui Rasulullah itu pulang lagi dalam keadaan sehat, tapi sudah dibelah dadanya, ketakutan. Akhirnya dikembalikanlah Halimah Sa'diyah ini, Nabi Muhammad SAW dikembalikan oleh Halimah Sa'diyah kepada keluarga beliau. Sebelumnya Halimah As-Sa'diyah itu bersikeras ingin terus merawat Nabi SAW di keluarganya. Kenapa? Karena selama Nabi SAW berada di keluarganya Halimah As-Sa'diyah merasakan keberkahan. Ya. Hewan-hewannya jadi gemuk, ya, tumbuh-tumbuhannya jadi subur, merasakan keberkahan selama Rasulullah SAW ada di tengah-tengah mereka. Tapi sejak ada peristiwa pembelahan dada itu, Halimah menjadi takut, dikembalikanlah kepada keluarganya Rasulullah SAW. Nah, ini pembelahan dada yang pertama. Pembelahan dada yang kedua, sebelum Nabi SAW Isra Mi'raj. Ya. Ini berarti sesudah beliau menjadi Nabi. Ya. Sebelum beliau melakukan perjalanan Isra Mi'raj di tengah malam, Nabi SAW dibawa oleh malaikat Jibril ke dalam Ka'bah, kemudian dibelahlah dadanya. Dan pembelahan dada ini, Pak, ini peristiwa yang sifatnya fisik. Jadi ini bukan kiasan, ini fisik, ini hissiyah, betul-betul terjadi peristiwa pembelahan dada itu. Ya, karena hari ini ada orang-orang yang mengingkari peristiwa itu, kemudian menyatakan, oh ini cuma kiasan saja. Enggak, Pak, ini physically, ini ada, memang nyata. Karena dahulu Nabi SAW pernah membuka bajunya bagian atas di hadapan pembantunya yang bernama Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik menyaksikan ada bekas luka dari dada Nabi SAW sampai ke wilayah pusar. Itu ada bekas dada, bekas luka. Ini bekas pembelahan dada. Jadi benar-benar pernah dibelah. Jadi bukan kiasan. Hanya saja ini kan dilakukan oleh malaikat, ya. Jadi jangan kemudian ditiru-tiru gitu. Wah, saya pengen nih supaya anak saya soleh, udah dibelah aja dadanya gitu. Nggak bisa, Pak. Dan sekarang ini ada praktek pengobatan gitu, ya, yang bisa kita pastikan ini praktek pengobatannya ini penipuan, Pak. Ya, ada praktek pengobatan yang mengaku-ngaku ini praktek pengobatan metode Jibril.
Mereka kasih tagline-nya begitu, pengobatan metode Jibril. Jadi kalau ada yang sakit jantung, itu dibedah oleh tabibnya dengan cara dibelah itu dadanya. Tapi nggak pakai operasi. Nggak pakai operasi. Ya. Jadi kata orang yang pernah lihat ya praktek pengobatan ini, ya pasiennya dimasukkan ke ruangan, suruh buka baju bagian atas, kemudian ditutupi kain, kemudian tiba-tiba nih tangan tabibnya itu masuk ke dalam kain itu, dikeluarkan dari kain tersebut, ya, masuk ke dalam kain, kemudian dikeluarkan, itu ada darah keluar. Ya, katanya dari balik dada itu, jadi masukin, kemudian keluar darah. Kemudian dibilang, wah ini penyakit jantung bapak nih, sudah saya keluarin dari balik. Itu sulap pak, itu sulap itu. Ya. Ya, kalau soal kayak begitu tanya kepada Deddy Kobuser itu gimana caranya itu pasti ada itu sulap. Itu. Ya. Kemudian sudah itu, wah ini bapak udah sembuh nih. Ya, karena penyakit jantungnya sudah saya keluarin itu. Ya, yang menyumbat-nyumbat di jantung itu sudah saya dikeluarin. Pakai metode Jibril, katanya begitu. Ya. Nah sekali lagi, ya bisa kita pastikan itu adalah penipuan, nggak mungkin itu yang kayak begitu tuh. Ini hanya bisa dilakukan oleh Jibril, tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Ya. Kalaulah sekarang ada dokter yang bisa membelah dada apa segala macam, ya, para dokter juga nggak tahu bagian mana dari tubuh manusia di jantung manusia itu yang merupakan bagian yang mempengaruhi akhlak manusia. Itu nggak ada yang tahu. Ya. Karena bagian kotor dari jantung ini yang mempengaruhi akhlak manusia kata para ulama. Pengaruhi akhlak manusia. Itulah yang kemudian dibuang, dibersihkan, dicuci dengan air zam-zam dan kemudian dimasukkan kembali. Ini tanda kenabian. Kemudian tanda kenabian berikutnya adalah bertemunya beliau sallallahu alaihi wasallam dengan seorang pendeta yang bernama Buhaira. Ada yang berpendapat Buhaira ini bukan nama. Buhaira ini adalah gelar atau julukan. Nama aslinya adalah Jirjis. Jirjis itu pelafalan orang Arab terhadap nama George. Ya, nama aslinya itu George. George of Damascus. George dari Damaskus. Jadi Nabi SAW di usia 13 tahun pernah dibawa oleh pamannya Abu Thalib melakukan perjalanan dagang ke Syam. Sampai di wilayah Damaskus atau di desa Buhaira, bertemulah Abu Thalib dengan seorang pendeta. Yang pendeta ini mengenali tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat ada khatamun nubuwah. Dia lihat ada awan yang selalu menaungi. Dia lihat pohon-pohon itu selalu menunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat tanda-tanda kenabian. Lalu pendeta ini bertanya kepada Abu Thalib, ya, apakah engkau bapaknya? Kata Abu Thalib, iya, saya bapaknya. Kata pendeta ini, enggak mungkin. Gak mungkin anak ini masih memiliki bapak. Pasti engkau bukan bapaknya. Kata Abu Thalib, iya saya bapaknya. Bersumpahlah atas nama Allah bahwa engkau adalah bapaknya. Kata Abu Thalib, enggak, saya bukan bapaknya, saya pamannya. Kemudian kata Buhaira, ya, saya mengenali anak ini, ya, dari kitab suci saya bahwa anak ini adalah nabi terakhir. Maka saran saya jangan bawa anak ini ke wilayah Palestina. Jangan bawa ke wilayah Palestina. Karena kalau anak ini dikenali oleh pendeta Yahudi dan Nasrani di Palestina, anak ini pasti akan ditangkap dan dibunuh. Sebagaimana orang-orang Yahudi dahulu pernah berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam. Jangan dibawa. Kalau dibawa pasti akan dibunuh. Ya, akhirnya Abu Thalib setelah mendengar nasihat dari pendeta Buhaira ini, ya, Abu Thalib akhirnya membawa Nabi Muhammad SAW pulang kembali ke Makkah. Nah, pertemuan Nabi SAW dengan Buhaira ini tidak berjalan lama, ya. Jadi nggak sampai seharian, cuma beberapa saat saja, beberapa menit atau beberapa jam. Pendeta Buhaira menginformasikan tanda-tanda kenabian kepada Abu Thalib dan kemudian sudah itu pulang. Kenapa ini perlu kita tegaskan? Karena hari ini ada orang-orang Nasrani, ya, yang mencari-cari identitas pendeta Buhaira dan ternyata mereka dapat itu. Ada ternyata.
Dulu seorang pendeta namanya George di wilayah Buhairah itu mereka akhirnya temukan, oh ternyata ada. Dan sesudah itu mereka mengarang-arang cerita. Wah, berarti Muhammad dulu pernah belajar agama Kristen kepada pendeta ini. Sempat nyantri, sempat belajar ya, jadi santrinya pendeta Buhairah. Ini buat cerita kayak begitu. Bertahun-tahun ini Muhammad tuh belajar agama Nasrani kepada pendeta Buhairah. Nah, ini tentu saja keliru ya, nggak ada. Nabi SAW bahkan tidak berbicara langsung dengan Buhairah. Yang berbicara kepada Buhairah adalah Abu Thalib. Nabi nggak bicara. Ya. Dan Nabi langsung pulang sesudah itu. Ya. Dan ini juga menjadi bukti bahwa Abu Thalib mengetahui bahwa keponakannya betul-betul adalah seorang Nabi. Ya. Abu Thalib tahu betul itu. Sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, dia sudah tahu bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Nabi. Karena itu Abu Thalib tidak pernah mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Bahkan menjadi pembela dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Hanya saja Abu Thalib tidak berani untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nggak berani memproklamirkan ya keislamannya di hadapan orang-orang kafir Makkah. Kemudian Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi sering mendengar batu-batu kerikil di kota Makkah itu mengucapkan salam kepadanya. Beliau sering dengar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Batu-batu itu berbicara. Kemudian beliau SAW juga sering mendengar atau sering melihat mimpi ya, yang jelas dalam tidurnya dan itu berulang-ulang kali. Ya, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, Aisyah bercerita, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihah fin naum. Ya. Awal pertama wahyu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum beliau mendapatkan wahyu pertama itu, beliau sering mengalami ru'ya salihah, sering mengalami mimpi yang benar dalam tidurnya. Mimpinya seperti apa? Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Maka dalam mimpinya itu beliau melihat seperti cahaya subuh. Dalam mimpinya itu beliau melihat cahaya seperti cahaya subuh. Dan itu berulang-ulang kali sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Lalu menjelang usia 40 tahun, mulailah ada kecenderungan dalam hati Nabi SAW untuk biasa menyendiri, tahannuth di Gua Hira. Ya. Di Gua Hira inilah beliau beribadah di sana. Kadang-kadang 1 pekan, kadang-kadang 2 pekan, kadang-kadang bahkan sampai 1 bulan penuh. Beliau beribadah di Gua Hira. Ya, satu gua yang terletak di pegunungan yang sekarang diberi nama Jabal Nur, pegunungan cahaya. 2 mil dari kota Mekah. Gua yang sejuk, panjangnya 4 hasta, lebarnya 1,75 hasta. Jadi gua ini sempit ya. Ya, apa namanya? Makanya disebut gor. Gor itu artinya gua yang sempit. Kan kita kenal ada kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu artinya apa? Para penghuni goa. Nah, itu goa juga kan? Kenapa ada istilah al-kahfu, al-kahfi, ada istilah ghor? Apa bedanya antara ghor dan al-kahfu atau al-kahfi? Kalau Ashabul Kahfi, mereka menghuni goa yang goanya itu luas. Goanya itu besar. Itu makanya disebut al-kahfu. Jadi bahasa Inggris cave itu dari al-kahfu. Ya. Sedangkan ghor itu adalah goa yang sempit. Nabi pernah tinggal di Ghor 2 kali. Yang pertama Ghor Hira, yang kedua Ghor Thur, Gua Thur. Itu gua yang sempit. Yang kalau masuk ke situ tuh harus menunduk. Yang nggak bisa sambil berdiri, harus menunduk. Ya, gua yang sempit. Nah, Nabi SAW tinggal di Ghor tersebut. Ya, beliau beribadah di Ghor tersebut selama hampir 1 bulan. Ya, beliau bawa bekal dari rumahnya, kemudian kalau bekal itu habis, beliau pulang lagi, beliau naik lagi. Ya, demikian seterusnya. Ya, menjelang usia beliau 40 tahun. Beliau beribadah di situ. Cara ibadahnya bagaimana?